Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita dengan kue tradisional yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama kue ini amparan tatak, tapi kita modifikasi dengan rasa pandan. Seperti biasa, untuk bahan-bahannya ada di dalam video ini ya. Saksikan sampai selesai. Nah, untuk kue atau wadai amparan tatak ini, bahan-bahannya sangat sederhana dan tidak banyak, hanya tepung, santan dan gula, serta buah pisang. Pisangnya bisa pisang apa aja, pisang raja, pisang mauli, atau pisang kepok. Pertama, kita akan buat lapisan bawahnya dulu. Di sini, santan dan gula kita campurkan serta garam dan kita masak sampai matang dan mendidih. Oh ya, jangan lupa masukkan 1 lembar daun pandan agar baunya lebih wangi. Masak dengan api sedang dan terus diaduk ya, agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih seperti ini, matikan kompor. Kita kembali ke bahan tepung yang udah kita tuang ke dalam wadah tadi. Dan di sini cetakannya memeja alasi dengan plastik agar nanti kita mudah mengangkatnya. Nah, tuangkan pasta pandan secukupnya atau sesuai selera dalam larutan santan yang udah matang tadi. Jadi ini masih panas atau hangat nggak apa-apa, langsung aja begitu kompornya dimatikan. Setelah masukkan pasta pandan masih panas atau hangat, ini bisa kita tuangkan ke dalam tepung dan segera aduk tepungnya sampai semua tercampur rata. Jadi tidak ada lagi yang berketul atau bergerindil. Aduk terus sampai adonannya halus. Nah, ini pisangnya udah kita potong-potong. Kemudian adonan yang udah halus tadi kita masukkan sebagian ke dalam adonan pisang sampai semua permukaan pisang itu tertutupi aja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak juga terlalu berlebihan. Yang penting semua pisangnya udah terbalur oleh adonan. Setelah itu sisanya kita tuangkan ke dalam cetakan seperti ini. Setelah ini adonan yang hijau tidak ada pisangnya akan kita kukus terlebih dahulu. Sebelumnya jangan lupa kukusannya dipanaskan. Kita akan kukus selama 5 menit dengan api yang sedang cenderung kecil. Nah, bila kukusan kalian tidak ada lubang-lubang pembuangan airnya, sebaiknya penutupnya dilapisi dengan kain. 5 menit udah berlalu dan kuenya udah hampir matang, tapi masih agak dapat bergoyang. Ini akan kita lapisi dengan lapisan hijau yang ada pisangnya. Letakkan pada bagian atas. Nah, kue amparan tatak ini
Sangat pas sekali jika kita menyantapnya untuk hidangan berbuka puasa karena rasanya yang gurih, manis dan legit, paduan dari santan dan pisang. Jadi dia punya rasa gurih dan ada rasa manisnya juga. Sekarang kita coba artikan dulu ya nama kue ini. Wadai amparan tatak. Wadai artinya kue, amparan itu sejenis ini loh, hampar, terhampar, seperti hamparan sawah, tapi kita menyebutnya ampar. Wadai amparan tatak. Kalau tatak artinya potong. Jadi mungkin kue yang lebar yang dipotong-potong. Kurang lebih seperti itu. Itu dalam bahasa Banjar. Dalam bahasa Indonesianya kue potong. Nah, ini akan kita kukus kembali selama 15 menit. Sambil menunggu 15 menit, kita akan buat lapisan atasnya. Bahan lapisan atas adalah santan yang kental, tepung beras, gula, garam, dan vanili bubuk. Kurang lebih bahannya sama kan dengan lapisan yang pertama tadi, hanya kekentalannya saja yang berbeda serta komposisinya. Nah, ini kita masukkan dulu santan. Gulanya juga tidak terlalu banyak, tidak seperti lapisan pertama, tapi di sini lebih agak dominan garam. Jadi lapisan atas inilah yang rasanya lebih gurih. Lapisan bawah rasanya manis. Jadi bayangkan dari satu bahan yang sama kita mendapatkan dua bagian rasa yang berbeda. Nah, ini kita masukkan gula, lalu garam, serta vanili tadi ya. Kita aduk. Cuman ingat bedanya yang lapisan atas ini kita gunakan santan yang kental dan tepung berasnya hanya sedikit. Hanya 2 sendok makan. Ini akan kita masak dengan api yang sedang, cenderung kecil, nyaris kecil aja. Kita masak sampai mendidih, mengental dan meletup-letup. Jangan lupa untuk selalu diaduk. Nah, jangan ditinggal ya. Terus kita aduk agar adonannya tetap halus sampai dia matang dan mengental. Nah, ini udah mengental, kita angkat, tapi terus diaduk dulu sampai adonan ini benar-benar halus. Nah, seperti ini. Ini terlihat ya, udah sangat halus mulus. Kebetulan udah selesai 15 menit. Kita angkat dulu. Nih lapisan yang ada pisangnya akan kita tutup dengan lapisan atas. Lapisan yang rasanya gurih. Nah, tuangkan semuanya, kemudian dirapikan.
Jadi wadai amparan tatak ini udah Mama Ezi modifikasi dengan khas rasa pandan. Kalau aslinya tidak menggunakan pandan, jadi plain begitu aja. Wujudnya itu putih di bawah, putih di atas. Tapi kalau ini hijau di bawah, putih di atas. Terlihat lebih menarik, bergairah dan cantik gitu kalau ada warna ya. Nah, setelah itu hentak-hentakan agar merata. Kita akan kukus selama 25 menit. Nah, ini dia hasilnya. Udah 25 menit. Tapi semakin lama kalian mengukus itu semakin baik, karena jenis kue basah ini akan lebih awet kalau kita mengukusnya lebih lama. Nah, dengan alas plastik tadi udah tinggal diangkat karena ini nggak bisa dibalik. Kuenya tidak mungkin dibalik, jadi kita alasin dengan plastik. Kecuali pakai loyang yang bongkar pasang itu ya. Nah, ini tampilan samping, tampak cantik dengan hijau lembut. Sekarang kita akan potong. Jangan lupa untuk kue basah seperti ini, pisaunya kita lapisi dengan plastik biar tidak melekat. Nah, seperti itu. Nggak terasa ya, akhirnya sudah sampai di pemotongan aja. Jangan lupa dong bantu like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya agar kita dapat selalu bertemu dan komentar. Coba kita potong ya. Nah, bagian atas ini teksturnya sangat lembut. Itu bisa terlihat ya. Lembut dan rasanya gurih. Serta bagian bawah rasanya manis, perpaduan antara pisang dan santan. Enak banget. Tuh, coba perhatikan teksturnya, sangat lembut. Caranya juga sangat mudah kan? Nah, ini dia hasil secara keseluruhan. Bisa dibayangkan kita mendapatkan rasa gurih dan manis dalam satu wadai. Paduan santan kental dan pisang, sangat menggoyang lidah. Oke ya, akhirnya selesai sudah resep kue kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di resep Mama Ezi berikutnya. Selalu hidup sehat, happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.